wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat Pak Guru Iki dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ya tentang asesmen kompetensi minimal AKM atau pengganti UNBK ya. Nah, 2 hari ini saya mengikuti kegiatan sosialisasi AKM dari Pusmenjar ya, Kemendikbud. Nah, saya ingin berbagi beberapa kesimpulan yang dapat saya pahami. Mudah-mudahan ini benar. Jika menurut Bapak Ibu ada yang kurang, boleh komen di bawah ya. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Baik, jadi pada kesempatan kali ini sekali lagi saya ingin hanya berbagi saja ya. Ini pemahaman saya setelah saya mengikuti 2 hari kegiatan dari Pusmenjar Kemdikbud ya, dari Puspendik ya, tentang simulasi AKM. Kegiatannya adalah simulasi AKM bagi kami ya. Jadi kami ada yang diminta menjadi proktor, ada yang diminta menjadi peserta. AKM itu asesmen kompetensi minimal ya bagi siswa, bukan bagi guru ya. Kalau guru AKG, AKP, dan AKK itu ya, itu beda ya. Nah, AKM ini sekali lagi dia adalah sebuah ujian atau asesmen kita sebut ya, asesmen untuk siswa dan sebagai pengganti pelaksanaan UNBK yang sudah resmi ditutup mulai tahun kemarin ya. Tahun kemarin adalah tahun yang terakhir terlaksananya UNBK. Nah, tutorial ini tentu disampaikan oleh Pak Guru Iki Channel ya. Sekali lagi, ini pendapat pribadi. Jika ada yang dirasa kurang, boleh dikomentari di bawah. Baik, yang pertama tentang perbedaannya dengan UNBK. AKM ini apa sih bedanya dengan UNBK gitu ya? Yang pertama, UNBK itu ini secara kasat mata lah ya. UNBK pelaksanaannya itu membutuhkan PC server dan PC client. Yang paling utama PC server tentunya ya, karena pelaksanaannya nanti semi online. Yang jelas satu, kita butuh beli server mahal gitu ya bagi madrasah penyelenggara. Nah, kalau AKM atau asesmen nasional nanti insya Allah namanya ya, katanya Pak Kemendikbud di beberapa koran yang pernah saya baca, asesmen nasional namanya. Ini akan dilaksanakan tanpa madrasah atau sekolah memiliki PC server. Jadi tidak harus beli server yang mahal gitu ya. Cukup beli klien lah yang nanti itu pun cukup standar ya. Nah, itu poin pertamanya. Kalau UNBK butuh server, kalau asesmen tidak mengharuskan hadirnya server fisik ya, PC servernya di madrasah penyelenggara. Kemudian masih tentang perbedaannya dengan UNBK ya. Perbedaan yang kedua, kalau UNBK itu dilaksanakan semi online. Jadi proktor itu ketika akan melaksanakan atau H-1 mungkin H- beberapa jam gitu ya, harus sinkronisasi dulu dengan server pusat, mengambil data soal dan peserta dan seterusnya. Baru kemudian dilaksanakan ujian secara offline di lokasi gitu ya. Baru kemudian setelah pelaksanaan ujian pun hasilnya dikirim secara online juga gitu ya. Nah, itu kalau UNBK dia semi online. Nah, kalau asesmen ini nantinya, asesmen nasional ini nantinya, ini akan dilaksanakan full online. Jadi memang membutuhkan kuota nanti ya. Nah, spek speed internet yang dibutuhkan oleh madrasah, nah, kalau saya tidak salah ingat ya, 10 Mbps itu bisa menampung 20 apa 10 ya, sekitar 40 orang ya. Jadi kalau speed kita 20 Mbps, kalau Telkom biasanya ya 10 Mbps gitu ya, itu bisa menampung sekitar 40 orang katanya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya dengan UNBK ya. Intinya dia akan diadakan secara online. Mungkin saja bisa pakai kuota sendiri juga gitu ya. Tapi kalau disediakan madrasah ya nanti ada spesifikasinya. Selanjutnya masih tentang perbedaannya. Nah, kalau UNBK ini memiliki bank soal ya. Yang saya yakin kita sama-sama tahu bahwa bank soal itu kemudian diacak gitu ya. Diacak menjadi beberapa paket gitu ya. Entah itu 5 paket dulunya, 10 paket, yang kemudian 50 paket, berapa paket pun itu. Tapi soalnya ya itu saja yang kemudian hanya dibolak-balik nomornya gitu ya. Itu kalau UNBK dulu. Nah, kalau yang asesmen
Ini asesmen nasional ini akan menerapkan multi stage adaptive test ya, kalau saya tidak salah namanya ya, MSAT gitu ya. Jadi dia nanti akan ya, kalau kita boleh istilahkan dia berstage gitu ya, bersesi. Sesi 1, sesi kedua, sesi ketiga per siswa ya. Jadi siswa itu menjawab sesi 1 20 soal. Misal ya. Sesi kedua 20 soal, sesi ketiga 10 soal. Dan stage-nya itu, sesinya itu nanti akan berbeda-beda tingkatan kesulitan soalnya gitu ya. Ya kalau kita pernah dengar istilah load mode dengan HOTS gitu ya. Jadi ketika siswa pada stage 1 nilainya rendah, maka nanti di stage kedua dikasih soal yang kesulitannya lebih rendah. Kalau nilainya meningkat pada stage kedua, dia akan dikasih soal yang lebih meningkat di stage yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan susah lah kita bilang untuk saling contek gitu ya. Karena soal berikutnya tergantung dari kemampuan siswa yang bersangkutan gitu ya. Kemudian masih tentang perbedaan dengan UNBK ya. Perbedaan asesmen dengan UNBK. Kalau UNBK itu mengevaluasi, ini menurut saya sekali lagi ya, mengevaluasi kompetensi siswa. Jadi ketika selesainya UNBK nanti hasilnya si A mendapatkan nilai tertinggi, si A, si B mendapatkan nilai yang kedua, si C nilainya paling tinggi di mapel ini walaupun dia ranking ketiga di madrasahnya, atau mungkin secara kabupaten, secara nasional. Jadi kompetensi siswa yang dinilai gitu ya. Nah kalau asesmen itu akan lebih kepada pengukuran ya, atau evaluasi lah kita sebut ya, pembelajaran di madrasah. Apakah banyak siswa-siswa dengan kompetensi yang baik, yang mampu menjawab soal-soal HOTS gitu ya, atau banyak siswa yang hanya mampu menjawab soal-soal MOTS atau LOTS gitu ya. Jadi lebih kepada evaluasi pembelajaran di madrasah lah, atau di sekolah ya. Saya juga belum tahu ya nanti arah kebijakannya seperti apa ke depannya setelah itu gitu ya. Yang jelas ini memang cita-citanya dulu UNBK pun seperti itu gitu ya, ingin mengevaluasi madrasah, tapi ternyata masih ada celah-celah dan seterusnya. Nah, asesmen ini diharapkan nanti melengkapi itu, menutup celah yang terbuka ketika pelaksanaan UNBK gitu ya. Nah kemudian security assessment nasional. Bisa tidak kita saling conteknya kayak gitu ya kira-kira tadi ya. Bisa tidak siswa saling contek ketika sedang asesmen nantinya. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa pelaksanaan asesmen itu menggunakan aplikasi tertentu ya, yang harus diinstal nantinya, namanya Exambros ya, Exambro client. Nah di Exambro clientnya itu nanti ditanamkan salah satu aplikasinya adalah meminta siswa atau peserta ujian, peserta asesmen itu mengaktifkan kamera ya. Jadi gerak-gerik kepalanya siswa itu terbaca atau terlihat nanti gitu ya. Akan terekam. Jadi mode kameranya hidup. Terekam dia apakah dia sering hadap kiri, hadap kanan gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih security-nya sudah mumpuni gitu ya, bahwa dia bisa mendeteksi siswa-siswa yang kemudian akan berbuat curang lah kalau kita bahasakan ya. Selanjutnya agenda asesmen nasional. Nah ini mengapa perlu saya cantumkan di sini juga, karena beberapa madrasah mungkin akan asing dengan istilah ini, atau kalaupun tidak asing mungkin akan belum terbiasa dengan kegiatan ini gitu ya. Maka perlu kami sosialisasikan sehingga nanti pihak madrasah atau siswa atau orang tua siswa itu bisa bertanya kepada madrasahnya, apakah anak saya, kalau dia anaknya kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 12 gitu ya, apakah anak saya akan mengikuti asesmen simulasinya atau tidak, atau bagaimana gitu ya. Ada enggak peluang anak-anak kami untuk mengikuti asesmen sebelum melaksanakan asesmen yang sesungguhnya nantinya gitu. Makanya perlu saya sampaikan di sini agenda asesmen nasional yang kami dapatkan informasinya dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Handaru namanya ya,
salah satu pengembang aplikasi asesmen ini gitu ya, Pak Handaro di Pusmenjar Kemdikbud ya. Nah, adapun agenda-agenda itu adalah, nah ini Oktober yang sekarang ini ya, akhir Oktober ini simulasi skala kecil. Siapa sasarannya? Yaitu HD kabupaten kami gitu ya. Orang-orang yang menjadi proktor-proktor di tingkat kabupaten ataupun di jenjang MI, MTS, MA, perwakilan tapi hanya satu-satu saja. Jadi dipilih yang paling dekat saja. Nah, setelah Oktober ini akan ada lagi simulasi gitu ya. Akan ada simulasi yang lebih besar sedikit daripada skala kecil tadi gitu ya. Namun masih terbatas. Nah, yang akan disasar, yang akan jadi targetnya adalah para proktor yang nantinya akan jadi proktor di madrasah, atau calon proktor di madrasah yang sebelumnya belum pernah jadi proktor tapi akan jadi proktor tahun depan gitu ya. Atau boleh juga diikuti oleh guru, supaya guru juga mungkin bisa mengajari siswanya, bisa melihat oh begini loh soal asesmen itu. Jadi bisa diceritakan kepada siswa-siswanya yang kelas 8-9 atau yang akan mengikuti asesmen nasional nantinya gitu ya. Jadi itu di bulan November. Nah, ini mohon koordinasi lah kepala madrasah mungkin atau guru atau wali murid dengan madrasah, madrasah dengan kabupatennya gitu ya. Kalau di Kemenak itu ada Penmat gitu ya. Silahkan berkoordinasi supaya informasinya lebih lengkap gitu ya. Itu di bulan November ya, simulasi kepada proktor atau guru. Tapi sekali lagi terbatas, tidak semua proktor dan guru dapat gitu ya. Nanti saling cerita lah seperti kita ini ya, berbagi informasi. Dan di akhir November, last November itu gitu ya, akan ada simulasi kepada siswa. Nah, ini penting gitu ya. Akan ada simulasi kepada siswa. Nah, siapa saja siswa yang berhak? Ini sebenarnya boleh banyak madrasah mengusulkan diri gitu ya. Kami ingin dong siswa kami bisa ikut asesmen, tapi tentu tidak seluruh siswanya bisa ikut. Maka pilihlah beberapa anak yang bisa menceritakan, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman lainnya, sehingga simulasinya tidak sia-sia gitu ya. Jadi begitu dia dapatkan simulasi, dia bisa melakukan diseminasi atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada temannya yang lain. Nanti ini juga harus dipilih, tidak seluruh siswa sekali lagi ya. Oke, itu pengetahuan yang saya dapatkan dari 2 hari mengikuti simulasi asesmen ini. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Subscribe-lah channel kami supaya kami tetap semangat memberikan informasi-informasi terbaru. Karena mengklik tombol subscribe itu katanya sih gratis, dan memang gratis, saya pernah coba ya. Silahkan klik tombol subscribe ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga Allah memudahkan kita para proktor untuk melayani para siswa yang akan asesmen, dan juga memudahkan para siswa yang akan mengikuti asesmen untuk lancar dan sukses dalam mengikuti asesmennya nanti. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya, dan juga tentu ada berita-berita atau informasi yang perlu kami sampaikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.